Halo, kembali lagi di Ruang Zaki. Kali ini kita akan membahas satu topik yang sedang hangat, yaitu terkait dengan pemberian amnesti dan abolisi kepada Tom Lembong dan juga Hasto. Gue tidak sendiri, hari ini ditemani sama dosen favorit Duko Online. Hey, thank you, dari Event School of Law, Mas Win. Mas Win ini content creator juga, suka angkat topik-topik yang agak sensitif gitu ya, tentang hukum, politik, nyanyi juga kadang-kadang. Ya itu hobi ya, itu ya, pakai gitar ya, dengan tandemnya Erwin, Islam dulu ya. Tapi si Erwin sudah dengan kegiatannya sendiri sekarang ya. Tapi nanti mungkin dia akan datang dulu ke podcast ini. Oh iya ya, gantian giliran ya. RW aja. Mas Fir, ini topik yang belum lama ini. Jadi sempat kaget juga semua karena kuasa hukum dari Tom Lembong itu justru sedang berusaha melakukan banding. Hasto saya pikir juga sama, ya. Karena saya juga dekat dengan kuasa hukum dari Pak Hasto. Tiba-tiba ini seperti petir menyambar. Muncullah itu kan satu inisiatif hukum atau bisa juga dibilang inisiatif politik, karena itu bertepatan juga dengan akhirnya misalnya sikap PDI Perjuangan yang akhirnya mencoba untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo dan juga bertepatan dengan pemilihan ketua umum baru ya, PDIP yang akhirnya Bu Megawati terpilih kembali. Jadi momentum politik dengan momentum abolisi dan amnesti itu seperti sama gitu. Iya. Ada banyak orang tanya siapa dalangnya nih sebenarnya. Silakan Mas. Baik, terima kasih. Kayaknya sekarang ini kita punya tren gini nih Pak Zaki ya. Tren bahwa ahlinya yang menjadi host podcast. Oh gitu? Iya kan? Zaki. Ya ini teman-teman ya. Ini yang bertanya ini sorry, yang menjawab tuh tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Kayak zaman kekalipaan dulu kan gitu. Contohnya misalnya Deddy Corbuzier atau Deddy Sumargo semuanya. Dan sebagainya lah, intinya kayak gitu. Jadi terkait masalah tadi emang ya sampai kayak orang dari Pak Hasto itu kayaknya tunggu banget sampai akhirnya tiba-tiba dia datang ke Bali ya. Itu betul. Dan terkait politik, tapi aku bukan pakar politik by the way ya. Jadi tuh biasa sih mungkin Pak Zaki lebih tahu lebih banyak, tapi kondisinya saat ini teman-teman kita sharing aja sebenarnya. Dan secara normatif dalangnya sudah ngaku itu adalah Menteri Hukum sebenarnya. Karena Menteri Hukum yang bilang saya semuanya tahu taman surat tersebut. Cuman seperti layaknya novel, pasti penulis itu tidak akan memasukkan namanya di dalam novel itu. Cerita dia tuh ada di belakang. Tapi itu yang kita coba bahas ya. Tapi aku jadi munci dibahas di aspek hukumnya aja gitu. Nah, mengenai amnesti dan abolisi, unik juga sampai mungkin orang salah definisikan ya. Kayak misalnya kok bisa dapat abolisi ya gitu. Karena abolisi itu konteksnya kepada penuntutan. Dan itu dia sebenarnya ada jawabannya. Sambil kita jalan kita akan terangkan ya seperti itu. Nah, memang amnesti dan abolisi ini memang hak istimewa, hak istimewa karena memang di situ di Undang-Undang Dasar di pasal 14 itu diatur di dalam Undang-Undang Dasar untuk presiden ya, presiden yang boleh gitu. Nah, cuma memang Pak Zaki ini bukan cuman Tom Lembong sama Hasto nih. Kalau nggak salah ada 1000-an something lah yang juga mendapatkan amnesti gitu, banyak. Bahkan Pak Zaki itu ada yang makar di Papua. Kemudian juga bahkan ada yang orang kena penyakit jiwa atau kena amnesti. Begitu ya? So sih kena penyakit jiwa ini kan nggak masuk dalam penjara kan? Gitu. Jadi saya nggak tahu ya, mungkin ini memang kalau kata Menteri Hukum itu ini dalam rangka rekonsiliasi nasional juga, jangan sampai terpecah belah ya karena dukungan dan sebagainya. Kalau politik saya nggak terlalu berani komentar. Mungkin sementara itu dulu ya. Jadi di tahun ke usia ke 80 tahun ya. Ini momentumnya tepat sekali ketika presiden mengeluarkan itu. Di samping juga memang timbul pertanyaan, apa sih bedanya ini dua privilege yang dikeluarkan presiden ini secara hukum, Mas Win? Ya, Prof. Mahfud dan lain sebagainya juga sudah sempat mendefinisikan bahwa sebenarnya kalau amnesti itu yang dimaafkan adalah akibat daripada perbuatannya. Dia ada orang bersalah, dapat putusan, dia dimaafkan. Oke, kita lihat dalam aspek ini sebenarnya kan dia masih ada upaya hukum, sebenarnya gue bilang juga ya terkait, tapi amnesti yang diberikan kepada Pak. Kemudian abolisi itu sebenarnya proses penuntutannya, dan ini masuk akal karena kan definisi keputusan atau putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap kan ada 3. 1, putusan pada level tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau berkasasi. Kemudian putusan pada level banding yang tidak diajukan kasasi atau putusan kasasi yang tidak ada upaya hukum kan gitu.
Dan sedangkan kita harus garis bawahi di sini bahwa amnesti dan abolisi ini bukan pertanyaan hukum. Dia prerogatif paling istimewa sebenarnya yang dimiliki oleh presiden. Jadi bedanya kalau misalnya Tom Lembong ini adalah penuntutannya, ya dibereskan seperti itu. Tapi kalau Hasto ini lebih kepada akibat daripada perbuatannya. Sehingga ada yang mendefinisikan Tom Lembong ini kayaknya gara-gara peradilan sesat nih. Peradilannya sesat, maksudnya nggak ada bukti, nggak ada mens rea, tapi dia dikutus. Sehingga negara pengen selamatkan nih. Jadi agak lucu sekarang yang mencuci piring nih presiden kayaknya. Yang nyuci piring, sorry ya maaf banget soal itu sih ya. Mahkamah Agung peradilan ini agak bingung juga dalam kasus ini gitu. Sedangkan kalau Pak Hasto, bukti kuatnya tak terbantahkan soal HP yang disita itu kan gitu. Jadi sehingga Hasto dimaafkan akibatnya, Tom Lembong dihentikan peradilannya ya, karena dianggap tidak. Nah, ada yang mengatakan juga katanya ya tetap saja dia dua-duanya ini koruptor. Nah, apakah betul kemudian dengan privilege presiden itu dia bersih dari perkara yang menghinggapi dia dalam proses peradilan itu? Ya betul, memang benar. Jadi memang terhitung dia bisa dikatakan bebas hukum kan, itu ya. Anak memang sudah dimaafkan, ya diampuni gitu kan. Nah, memang kalau kita lihat Tom Lembong dengan Pak Hasto ini, kita jujur aja ya, atau idealis kan kayak orang menyangkut pautkan soal dia akan buat partai. Kalau Pak Hasto apalagi kan? Terlebih ini amnesti dan abolisi itu semuanya harus dimintakan pertimbangan daripada DPR. Jadi amagrasi sama rehabilitasi itu pada Mahkamah Agung. Cuma itu kali panggil sini ke Mahkamah Agung gitu kan sama presiden gampang. Ini kan DPR. Dan dalam waktu sekejap mata itu ada pertanyaan yang mungkin saya juga nggak berani menjawabnya kayak, lu kalau mau ngasih ini abolisi terutama ya Pak Tom ya, dan mau nggak di awal sih? Udah panjang dulu rentetan ini baru kemudian ada. Saya mau dimaafin. Apakah ini trial and error? Kita nggak tahu juga ya. Artinya dia nunggu sampai putusannya keluar, Betul. baru dikasih ya. Betul. Atau memang proses politik antara eksekutif dan legislatif juga ya kebetulan juga memang agak lama. Bisa jadi dinamis juga, iya juga. Tapi kalau dari aspek hukum saya punya keyakinan kalau Pak Tom Lembong ini terus aja melakukan upaya hukum, ya banding, terus dia kasasi dia bebas. Kenapa begitu? Karena dia hukum pertimbangannya ya. Kalau putusan pada tingkat pertama dan pada banding ya, pada tingkat provinsi itu kan memeriksa fakta, judik faksi. Yang diperiksa adalah fakta. Banding jarang banget menganulir putusan pengadilan negeri, jarang. Karena dia nggak meriksa ke sana. Jadi percaya aja sama putusan pengadilan negeri. Tapi kalau judik juris atau putusan pada level Mahkamah Agung, kita yang diperiksa adalah pendapat terhadap fakta. Pendapat terhadap fakta ini lah banyak kajian teoritis. Makanya mungkin anak-anak kita atau mahasiswa kita yang fakultas hukum banyak lah baca putusan Mahkamah Agung. Itu banyak pertimbangan hukumnya, ya kan? Bagaimana pendapat terhadap fakta hukum? Termasuk yang didebatkan mungkin salah satu profesor yang bahasanya sedikit kecil juga soal ya niat itu ya, mens rea itu ya seperti apa gitu. Jadi saya yakin kalau Tom Lembong dipaksakan, saya pribadinya menilai dia akan bebas dari kasasi. Tapi sekarang sudah ada istimewa tadi abolisi, maka sebenarnya dia sudah bebas, ya kan? Dan ada upaya hukum dari penasihat hukum Tom sekarang itu melaporkan hakimnya ke KY ya, kalau nggak salah. Ini seberapa efektif dan penting sebenarnya untuk melaporkan? Ada yang mengatakan udahlah, udah dapet pengampunan dari presiden, udah selesai, mungkin kumpul keluarga, ya kan, jadi mati gitu kan. Tapi ada yang beranggapan bahwa ini kita harus bongkar siapa dalangnya, makanya coba dilaporkan. Dan seberapa kuat sebenarnya KY untuk membongkar semacam itu, makanya peradilan demikian. Iya. Seingat saya tuh ada profesor dari Malang dan juga dari Palembang di KY, itu orang-orang idealis menurut saya. Beberapa hakim ditegur paksa sama beliau ya, karena emang kewenangannya. Jadi mau sebagai kontrol juga, kita memang akuin semua lini sektor pengawasan yang ada di Indonesia terus sama hukum itu nggak ada pengawasannya. Iya. Sebut aja saya nggak mau terlalu jauh ya kayaknya gitu ya. Maksudnya mereka tugasnya mengawasi komisi-komisi ini saya gitu, tapi nggak mengawasin gitu ya. Tapi KY menurut saya sejauh ini lumayan menyetari. Dan sendiri kita bisa mengungkap nih, bahkan kalau netizen, kalau Pak Zaki mungkin mau tahu juga pastinya, langsung hakim yang menangani Tom berapa kekayaannya gitu langsung. Jadi bisa ada, yes betul. Jadi ada pribadi gitu ya, ada pribadi yang akan disorotkan. Tapi menurut saya itu memang haknya juga untuk melaporkan ya, dengan seperti apa. Tidak perlu memang
Kalau memang didapatkan ya pertimbangan hukumnya itu agak rancu juga ya. Kita nggak bisa bilang contohnya misalnya kayak ekonomi kapitalis, ekonomi istilah itu anak ya gimana kita yang sebagai orang hukum rasanya nggak masuk ke sana sih. Oh iya nih kan ya, namanya korupsi gitu kan ya, masa korupsi itu dilakukan pribadi karena kan belakangan memang tidak sana bilang akan diproses beberapa yang lain gitu ya. Tapi lucu juga ini udah dibebasin pakai abolisi gitu kan, yang lain bakal diproses gimana tuh turunannya, sedangkan kalau dia sendiri itu namanya penggelapan, bukan korupsi ya kan. Masalah keuangan negara, Makanya kan Bang Karis bilang harusnya perusahaan yang gula itu swasta itu dia otomatis dapat juga polisi gitu. Mas Wing gimana? Ya gini sih ya, kalau abolisi itu ini kan baru pertama ya kata dia, jarang banget ya ada masanya. Banyak kan itu amnesti memang seperti itu, abolisi kan pribadi minta tuntutan. Tapi bisa aja dalam hukum kan juga berlaku similar semulipus kan. Nah, setiap orang berlaku sama dengan asas presumption of innocence tuh sama nggak bersalah dan equality before the law gitu kan. Semua orang berlaku sama di depan hukum, bukan tidak mungkin. Walaupun kan biasanya kan dilihat sumbangsi, kontribusinya. Iya. Dan ini Pak Zaki, saya dari abolisi ini, amnesti itu bakal ada jilid 2 kata Bapak Hukum. Ada sekitar 2000 something lagi yang di amnesti. Saya sih menilai ini sebuah langkah kayaknya, karena kan KUHP yang baru tuh fokusnya tidak kepada pemidanaan. Jadi karena lapas kita juga sudah banyak isinya sama narkoba, di bawah pertiganya adalah napi itu narkoba, jadi mungkin dalam mata pemberesan itu, kalau memang kita berkiblat kepada Belanda, sistem hukum kita mau Belanda pada kerjaan, jadi mungkin dalam rangka pos kayak Di keadilan rehabilitatif ya. betul, korektif, restoratif, gitu. Coba gitu sih. Dan kalau misalnya menurut Mas Win nih, proses yang kemarin terjadi itu kan katanya kan istana mau bata, bukan dalangnya. Solo ikut-ikutan bilang saya nggak melakukan, saya mengapresiasi Presiden Prabowo memberikan ini gitu kan. Lalu siapa sebenarnya dalang ini? Karena muatan politiknya kan semua orang menilai sangat kuat ya. Iya. Sangat kuat dua tokoh ini ya, secara politik di 2024 memang lawan dari kekuasaan hari ini kan gitu. Sedikit lah Mas Win ya, punya pandangan perspektif itu gimana gitu? Ya kita misalnya mengutip pernyataan dari Prof. Mahfud MD aja bilang ini benar-benar dikriminalkan, walaupun ini sebagai definisi ya, mungkin ada pemahaman yang salah, yang keliru daripada kita yang suka menggunakan istilah di media. Kita pakai istilah kriminalisasi. Sebenarnya itu kurang tepat, karena kriminalisasi itu sebenarnya sesuatu yang tadinya bukan tindak pidana menjadi tindak pidana. Misalnya adalah adanya undang-undang anak tadinya nggak bisa dihukum, tapi sejak ada undang-undang anak dia bisa dihukum. Itu kriminalisasi prosesnya. Kalau dekriminalisasi sebaliknya. Tapi kita sering masih menggunakan itu, anggaplah itu bukan definisi, tapi itu bahasa media. Orang yang bersalah disalahin kayak gitu kan. Karena tempus kan, dua hal paling penting di pidana kan locus dan tempus. Lokasinya berikut dengan tempat kejadiannya. Kalau Firman Hasto ini diperiksa, kenapa 2022 ada putusan yang melibatkan lain yang sudah diponis dulu? Kenapa dia nggak ada? Mungkin Pak Ugro juga sempat bilang kayak, apaan sih kok bisa ada penjawaban itu dengan cara diketeng? Penjawabnya langsung dong. Udah kayak red mobil gitu kan, kayak gitu. Jadi pemijat daripada itu saya masih berasumsi ini adalah putusan dalam rangka memang menyelamatkan unsur bangsa juga gitu. Cuma bagi saya yang paling penting, saya cari daftarnya emang nggak ketemu 1000 orang yang juga diamnesti itu siapa gitu. Karena ini kan hak istimewa. Kalau kita diberikan hak istimewa, Pak Zaki diberikan hak istimewa, ntar lagi guru besar ya, amin ya, profesor ya, istimewa. Tapi Pak Zaki memberikan itu tuh kepada semua orang, mana istimewanya berarti ya Pak? Kalau saya pribadi sih, ya kalau memang alasan memang presiden kepala pemerintahan dan ini iya sih. Tapi maksudnya kalau istimewa itu kok jangan dikasih di banyak orang gitu. Gitu, makanya yang disorot orang adalah dua ini aja. Masa jangan sih menembak. Pada semester bulan ada yang sih bilang sakit jiwa. Ada di media, santer gitu nih. Diberikan amnesti karena dia sakit jiwa. Oh, sakit jiwa itu 44 pasal 4 KUH pidana tuh nggak bisa dihukum ya. Jadi kok ini kan kurang ajar nih bawahan presiden, tapi dibersihin sama presiden, namanya lucu. Ya. Itu sih wadahnya. Berarti kalau kasusnya Hasto, ini di mana Harun Masiku gitu? Nah, gitu nih Pin. Jadi kan sebenarnya tokohnya dia yang mau dikejar kan? Di Hasto duluan nih. iya betul. Jadi ada yang bilang Harun Masiku ini
orang bisa jadi DPO manapun kecuali ada masiku itu ada istilah kayak gitu kan, kecuali ada masiku. Ya dulu KPK sempat bilang mungkin periode 6 bulan atau setahun kemarin saya udah tahu di mana. Kau udah tahu di mana ya ditangkap, jangan dikasih tahu mana ya di Malaysia tuh sempat ya mas saya ingat soalnya kan saya selalu di Malaysia. Saya dulu itulah sering ibadah kayak gitu kan, sering ya tahu saya ibarat, tapi maksudnya lu tangkap dulu baru konferensi pers. Ya kalau dikasih tahu kan belum, ya kan? Nah kalau Pak kembali kepada Tom Lembong, cuman bilang gini ini sekaligus kita buat panas sedikit ya kayak satu-satunya kesalahan Tom Lembong adalah mau jadi mitra Jokowi. Satu-satunya kesalahan Tom Lembong adalah tahu atau mau jadi the Jokowi. Dan ini kejahatan ini dimulai karena politik, diputuskan dengan politik. Iya. Iya. Kasusnya juga dengan politik, diputuskan dengan politik. Iya betul. Itu dia. Jadi kayak ada ibarat analogi ada orang mematahkan kaki orang gitu, tapi dia juga menyentuh. Iya. Terus seolah-olah dia jadi pahlawan. Jadi pahlawan. Jadi memang pendapat publik kan agak berkembang luar biasa. Kita nggak bisa menyalahkan itu. Iya. Makanya di satu sisi kita agak lega melihat terutama Tom Lembong itu. So ini kan memang darah politiknya kental. Bisa. Tapi Tom Lembong itu sebagai orang yang independen tidak berpolitik, dia dianggap ya memang harusnya memang tidak dijerat hukum. Tapi sekarang ini Pak Zanggir, Pak Hasto masuk ini lagi susunan daripada Kalau saya lihat kemarin sih memang katanya dia nggak usah sama Megawati kan. oh iya. Tapi ada yang bilang katanya tetap jadi sekjen. Tapi bisa juga, jadi kan inceran aja. Jangan-jangan Megawati itu emang sekjennya mau ganti, cuma pakai cara itu. Iya, betul dia. Jadi dia dengan alasan Rao udah tak selamatin, ya udahlah Rao tahu diri, ganti yang lain, kan gitu. Nah, itu bisa juga, bisa juga, iya bisa juga. Karena kan dia mungkin sangat A1, ring 1 juga. Jadi agak susah gitu. Ekspresi Megawati ketika Hasto datang di tengah kerumunan acara PDI kan, dia sampai menangis kan. Iya. Seperti rasa kangennya itu tersampaikan di forum itu. Tapi kita lihat aja nanti apakah dia akan tetap jadi sekjen seumur hidup gitu kan. Harus ada yang menggantikan. Iya. Tapi tetap dia jadi simbol inilah ya. Ya PDIP juga kan, punya kontribusi besar juga ke Hasto. Kalau misalnya kita terakhir mungkin Mas Win, kita belajar dari peristiwa dua tokoh ini. Iya. Sebenarnya pelajaran hukum apa yang harus kita lihat dari berbagai sektor ini, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Karena kita sebagai pengajar hukum ini kan mengajak repotan, bahkan datang ke SMA saja memperkenalkan fakultas hukum. Itu seperti mendapatkan resistensi luar biasa dari anak-anak putih abu-abu. Gitu ya, ketika kita memperkenalkan soal fakultas hukum, apalagi di kelas. Seolah-olah nih dasen dan dasolem itu tidak ketemu. Peristiwa-peristiwa hukum yang berkeliaran beberapa waktu terakhir itu juga menunjukkan bahwa memang perlu segera dibereskan. Apa pelajaran yang masuk? Ya, bagi saya ya sebenarnya kita bicara dengan penegakan hukum, itu sebenarnya dimulainya sama formulasinya. Formulasi mungkin buat suatu hukum yang lu ada, tapi mungkin bisa direformulasi dengan suatu kerangka yang baru. Karena kalau dia sudah berjalan, ya kan, aparat penegak hukum itu udah gak bisa lagi ditafsirnya. Ya kan, dia berjalan seperti itu. Jadi kita kan kadang-kadang kan nggak ada namanya uji coba dulu nih undang-undang sekian, nggak ada kasus efektif diberlakukan. Yang mungkin ini patokannya mungkin yang bakal ke depan ini paling dekat adalah KUHP. KUHP nasional, Undang-Undang 1 tahun 2023 itu. Dan itu berlaku efektif 2 Januari 2026. Itu sebentar lagi tuh. Nah itu nggak cuma korupsi, solusi ini bisa kehitung mungkin jumlahnya di Indonesia. Itu semua permasalahan rakyat jelata ini itu semua tuh. Iya. Sangkat di badan diatur nih. Masuk ke sih? Enggak. Oh, apa enggak ya? Belum. Nah jadi termasuk sekarang gantiannya kan padahal KUHP tuh. Oh lagi di ini, tapi kemarin sudah ada asosiasi advokat dan segala macam undang-undang. Kayaknya informasi ada penundaan, saya nggak tahu. Kamu sih sebenarnya kan materi software sebenarnya. Iya. Jadi saya mari kita didik lagi, bagaimana mengevaluasikan hukum yang bagus. Kalau misalnya gitu, jujur saya pernah ikut pembahasan hukum ya, saya buat peraturan pemerintah ataupun apapun itu kalau kita lagi bahas yang ada kameranya,
sidang yang ada kameranya, satu pasal tuh bisa 1 jam. Setiap fraksi, setiap ini segala macam anggota tuh kan bikin komentar. Tapi kalau udah rapat sendiri nanti di hotel, itu 1 jam 10 pasal. Jadi itu screeningnya nggak lolos. Gitu. Jadi sedangkan ini adalah sikap bakalnya. Ya kan penyidik kan aturan situ semua betul patokannya. Kalau tadi masalah 9 hukum, kita kadang-kadang tuh melihat ini mungkin catatan kita bagi kita juga kan, betul Pak Cekian juga lawyer, kita juga lawyer kan juga ahli pidana gitu. Ya, kita mungkin belajar lah untuk memberikan contoh yang baik juga. Karena kayaknya tuh kalau beberapa mahasiswa atau siswa yang kita tanya, kamu kenapa pengen jadi lawyer? Pengen menjadi Hotman Paris ada. Oke sih, Bapak itu juga bagus juga dari segi konten, dari segi pemahaman pengetahuannya. Tapi bukan itu yang dicari mereka, Kak. Hedonnya, Kak. Mungkin ada realistiknya. Yes, seperti itu. Sehingga susah dan terlebih kita dapat tantangan anak-anak kalau jadi YouTuber pengennya. Ya kan? Tanda. Walaupun orang hukum selalu jadi fakultas favorit kan orang-orang, tapi mau tertarik di situ. Jadi mungkin kalau kita bahas akan panjang, mungkin sekian singkat kan kita lihat gimana sih bisa hukum itu dipengaruhi. 5 setidaknya kita lihat ya. Kita uji undang-undang ini bagaimana sih gitu ya. Kemudian aparatnya gimana sih? Kemudian masyarakatnya, ya kan? Kemudian budaya, ya kan? Karena bisa kita lihat beberapa faktor-faktor itu. Atau salah ada pesan dari Mbak. Didapetin. Makasih banyak Mas Wim, pemikirannya terkait kasus yang sudah ramai sekarang ini. Sampai ketemu lagi di Ruang Zaki berikutnya.